jadi kepala daerah dari PKS itu, dia adalah untuk semua. Dia bukan lagi komitmen ke partainya harus ditinggalkan, dia harus komitmen dengan masyarakat. Itu untuk semua. Dan kemudian memang kesantunan dan budaya ini sudah mulai luntur di kita. Hubung pemerintah ini melayani semua partai, semua golongan, semua agama, semua lapisan masyarakat. Tidak bisa dibilang-bilang ini orang dekat, ini orang jauh. Benarkah kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, bukan kota wisata? Benarkah adab atau kesantunan, termasuk budaya di kota itu semakin jauh dari nilai falsafah masyarakat Minangkabau? Kemudian, apa yang dimaksud Bukit Tinggi untuk semua? Kalimat di atas terpampang jelas di billboard atau papan reklame bakal calon wali kota Bukit Tinggi, Marfendi Datuk Basa Balimo. Sedikitnya, billboard bertuliskan kalimat-kalimat tersebut terpasang di beberapa titik jalan utama kota. Informasi diperoleh. Jelang berlangsungnya pemilihan kepala daerah, billboard bertuliskan Bukit Tinggi untuk semua, santun, dan berbudaya itu akan terus ditambah. Marfendi biasa disapa Buya, kini menjabat wakil wali kota Bukit Tinggi kepada wartawan dalam perbincangan santai di kota itu, Minggu sore, 26 Mei 2024, menjelaskan. Berikut paparan Buya. Bukit Tinggi itu semua itu ketika kita memerintah, kita inginkan pemerintah ini melayani semua partai, semua golongan, semua agama, semua lapisan masyarakat. Tidak bisa dibilang-bilang ini orang dekat, ini orang jauh. Bahkan kalau saya pinginnya kita buat data awal, pakai bukan survei, tapi benar-benar dihitung semua masyarakat ini punya dia pendapatannya mana yang kemudian dilayani dengan bantuan, mana dengan pemberdayaan, mana dengan data. Kita ngomong dengan data. Nah, tapi tidak bisa, karena setelah dia jadi kepala daerah dari PKS itu, dia adalah untuk semua. Dia bukan lagi komitmen ke partainya harus ditinggalkan, dia harus komitmen dengan masyarakat. Itu untuk semua. Dan kemudian memang kesantunan dan budaya ini sudah mulai luntur di kita. Hubungan antara orang tua dengan anak-anak, cara berbicara, pemimpin itu melayani, pemerintah ini melayani masyarakat. Jadi ketika masyarakat demo segala macam, ayo datang, ayo kita masalahnya apa, kita selesaikan solusinya. Karena tidak pernah ada di dunia ini isu yang dapat selesaikan. Ya, kalau karuan dan data janehi ya, apalagi di Minangkabau itu masalah. Sehingga itu selesai semua kesantunan. Ketika kita dekat dengan masyarakat, ayo masalahnya apa, masalahnya apa. Kita pemerintah lah yang bisa menyelesaikan. Nah, budaya kita, saya melihat di grup-grup orang Minang ini terasa sudah mulai luntur nilai-nilai budaya ini. Ya. Bahkan kalau kita lihat seakan-akan tidak ada guna budaya, padahal budaya itu adalah citra bangsa, citra kita. Bahkan kita buat ada sebuah kebanggaan terhadap budaya kita luar biasa. Karena kalau kita kaji sejarah, coba apa yang membuat bisa Sumatera Barat ini melahirkan tokoh-tokoh luar biasa? Budaya ada. Orang kan tidak mengerti kenapa ada rangkaian di depan rumah Minangkabau itu. Ternyata budaya kita telah memikirkan tentang ketahanan pangan. Coba kita lihat, kenapa dua rangkaian? Yang satu untuk umum, yang satu untuk keluarga. Udah berpikir untuk seperti itu maksudnya kita. Dan coba berarti apa yang ada di rangkaian itu kok tidak dimakan banci tadi? Awak di bawah padi itu ke rumah makan banci. Ini di rangkaian kita loh tidak makan banci. Ada apa? Dan bukan itu kita pelajari, itu dari budaya, filosofinya. Sehingga kita lihat bahkan yang dikejar oleh orang-orang itu kan ketika Bukit Tinggi misalnya. Belanda turun di sambil benteng terbesar itu Bukit Tinggi. Jepang datang dari Teluk Bayur, itu yang diambilnya Bukit Tinggi.
Bung Karno, Bung Hatta melihat Indonesia berhilang, dia ambil itu ibu kotanya Bukit Tinggi. Berdasarkan ada apa dengan Bukit Tinggi? Kan perlu kita dalami. Satu, budaya ini yang perlu kita coba kaji ulang, sehingga kita melihat ada sesuatu yang luar biasa di Bukit Tinggi ini. Jadi bukan yang apa yang ada hari ini atau apa yang ada di kepala daerah itu, di kepala daerah, di otak kepala daerah itu yang disampaikan, memang tidak. Ayo kita lihat, kita data dulu di Bukit Tinggi ini apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita bangun, apa yang harus kita hentikan, dan apa yang harus, semuanya permasalahan-permasalahan itu adalah permasalahan yang harus dengan data kita bicara. Nggak bisa kita bicarakan dengan harus begini, harus begini, tidak. Terkait kota Bukit Tinggi, wisata Bu ya. Siap. Terus tentang budaya yang telah menipis begitu, gimana caranya ke depan itu Bu? Makanya semua sarana budaya, sarana pariwisata itu berorientasi kepada budaya yang kita sudah sepakati tadi harusnya. Kalau seandainya kita berorientasi itu tetap ini kota wisata, tapi benarkah itu kota wisata? Kamu bukan dulu. Saya beri cenderung ini bukan kota wisata, ini kota pendidikan. Heritage sekolah SMA 2 itu Tan Malaka belajar di sana, ada student belajar di sana. Ini jauh lebih luar biasa ketimbang wisata ini, karena alamnya. Kalau kita tanya pun wisata, tanyalah kepada orang berwisata, apa yang dibuat Bukit Tinggi? Jam gadang Belanda buat, kebun binatang Belanda yang buat, benteng orang Belanda buat, orang Jepang orang Belanda buat, Ngareseno Allah yang buat. Orang Jepang ya. Ngareseno Allah yang buat, yang dibuat dinas pariwisata apa? Baik provinsi, baik pusat, nggak ada. Kita katakan ini daerah wisata. Sementara yang kita pun nggak ada. Jadi tepatnya memang pendidikan ya Bu ya. Pendidikan kesehatan. Ini alamnya. Wisata budaya, wisata budaya, wisata sejarah. Nah, sehingga ini kuat ininya, fondasi yang akan kita kembangkan ke depan. Orang Minang bisa dapatkan buku memahami alam Minangkabau, limbago adat, dan hak ulayat melalui kanal YouTube ini dan WhatsApp yang tertera. Bonus 1 jilid buku alam Minangkabau dan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Caniago saya harus undang ke sini. Kemarin dia buat buku tebal ya, 3 buah karangan beliau, judulnya 1001 Tokoh Sumatera Barat. Katanya isinya berapa? 1327 tokoh yang berkiprah di lokal, nasional, dan internasional. Mayoritas Pak Ahmad Fendi katanya dekat dengan Bukit Tinggi ketimbang yang lain. Nah di sini ada apa di sini sebenarnya? Pak Nasir meskipun dia lahir di Jalan Panjang, buat nasi di Bukit Tinggi. Buya Hamka lebih senang dari Bukit Tinggi. Ya. Dia tanah dan sekolahnya Bukit Tinggi. Kemudian banyak lagi ya kalau kita lihat. Artinya saya ingin Bukit Tinggi ini melahirkan tokoh-tokoh hebat lagi ke depan. Nah, dari mana? Dari asasnya tadi ya. Jadi karena kalau pariwisata kan orang datang, kemudian kita mengangkat ekonomi, orang belanja, kemudian tapi jauh dari itu harus kita buat yang sustain luar biasa. Kenapa misalnya Bukit Tinggi? Hanya di Bukit Tinggi ini sebenarnya yang asli ya, khatam Quran itu Alik Nagari. Karena mama-mama di sini lupa bahwasanya anak kemenakan ini harus diisi nilai Quran ini. Kan mama Alik Nagari itu apa? Pangulu pucuk sampai ke bawah, sampai pangkat turun itu harus, kalau kita ikuti seluruh prosesi dari Alik Nagari khatam Quran itu enggak main-main. Mulai malapeh kemenakan ya, janahnya bagian peluk-pelukan. Sesudah itu lagi kalau anak laki-laki. Nah, sesudah itu baca Al-Quran. Ya kan, kalau itu dijadikan sesuatu bukan hanya wisata. Ini hanya kita ini dijadikan wisata enggak. Tapi ini dijadikan orang. Beginilah mama-mama di Sumatera Barat, di Bukit Tinggi khususnya, menginginkan anak kemenakannya punya kecintaan terhadap Al-Quran. Dan 27 tokoh itu mayoritas itu dekat dengan Al-Quran. Karena memang ini petunjuk
petunjuk kehidupan yang selama ini sudah mulai jauh dari kita. Itu salah satu contoh budaya yang ternyata menciptakan orang-orang hebat di Bukit Tinggi. Artinya kita menginginkan anak keponakan kita ini harus menjadi orang-orang berkarakter. Membuat karakter itu wajib dengan pendidikan, bukan dengan wisata, bukan dengan ekonomi, bukan dengan lain, tapi memang pendidikan.